Untuk pertama, berikut ini adalah gambaran wadah yang digunakan. Untuk wadah utama, pada bagian tengah dilubangi supaya air dapat turun ke wadah pendingin. Di sisi lain, pada wadah utama juga ditempel sensor water level untuk mendeteksi apakah air di wadah utama sudah habis atau belum. Berikut ini adalah gambaran wadah pendingin yang dihubungkan dengan wadah utama dengan menggunakan selang. Sebenarnya di dalam kotak gabus ini terdapat botol aluminium sebagai wadah pendingin yang ditempel dengan peltier untuk pendinginan. Berikut terakhir adalah bentuk botol aluminium yang digunakan jika dilihat dari sisi dalam, di mana pada sisi bawah dilubangi dan ditempel selang supaya air dapat keluar dari wadah pendingin menuju gelas. Selanjutnya, untuk aliran air, keluaran dari wadah pendingin akan dihubungkan dengan solenoid valve, kemudian water pump, hingga terakhir sensor water flow. Solenoid valve digunakan untuk mengatur laju aliran air, water pump untuk memompa air keluar, dan sensor water flow untuk menghitung volume air yang sudah keluar. Pertama-tama, untuk aliran air, air akan keluar dari wadah pendingin menuju ke selang masuk solenoid valve. Kedua, air yang keluar dari solenoid valve menuju ke selang masuk water pump. Ketiga, air yang keluar dari water pump akan masuk menuju selang masuk sensor water flow. Dan terakhir, setelah keluar dari sensor water flow, akan langsung menuju gelas. Untuk user interface dapat dilihat terdapat tempat tapping kartu RFID dan dua buah push button. Push button medium untuk memilih minuman ukuran medium, sedangkan push button large untuk memilih minuman ukuran large. Jika push button sudah ditekan, maka user akan disuruh untuk meletakkan kartu RFID di tempat tapping kartu RFID. Jika tapping kartu RFID sudah dilakukan untuk minuman ukuran medium, maka sistem akan mencocokkan ID kartu dengan database untuk mengecek bersara saldo sekarang. Jika masih mencukupi, maka saldo user akan dipotong sebesar 10.000. Sedangkan untuk ukuran large, saldo user akan dipotong sebesar 20.000. Untuk si otomatis dapat dilihat pada saat gelas diletak, maka layar di LCD akan berubah status dari welcome menjadi please push the button, di mana menandakan user harus menekan push button. Untuk sistem database yang digunakan adalah Google Firebase, di mana Google Firebase berguna dalam monitoring data secara real-time. Di Google Firebase ini terbagi dalam dua struktur utama, yaitu struktur RFID dan struktur sistem ID. Struktur RFID terdiri atas ID kartu beserta dengan saldo dan email yang berhubungan dengan ID kartu tersebut. Jika transaksi terjadi, maka balance akan dipotong dan informasi transaksi akan dikirim ke email yang bersangkutan. Di sisi lain, struktur sistem ID terdiri atas ID sistem beserta dengan keterangan jumlah pemesanan dalam medium atau large dan status water level. Misalkan jika transaksi minuman ukuran medium terjadi, maka nilai medium akan bertambah 1, sedangkan water level status lebih kepada tujuan monitoring apakah air di wadah utama sudah habis atau belum. Jika belum habis, maka statusnya akan mengatakan belum habis. Jika airnya mau habis, maka statusnya akan mengatakan hampir habis. Berikut ini adalah hasil simulasi untuk keterangan transaksi yang dikirimkan ke email yang bersangkutan dengan ID kartu, yaitu dispenseruser1@gmail.com. Jika di Google Firebase dicek lagi, untuk ID card 37625BW5 dapat dilihat pengurangan balance sebesar 10.000 dari 50.000 menjadi 40.000. Di sisi lain, terdapat penghitungan jumlah order medium dari 0 menjadi 1. Untuk pengetesan sensor water level dapat dilihat pada saat volume air berada di bawah sensor water level, maka sensor tidak akan menyala. Hal ini juga dapat dilihat pada Google Firebase, status sensor water level berada dalam kondisi hampir habis. Kemudian pada saat volume air di wadah utama diisi, maka sensor water level akan menyala. Di mana hal ini juga dapat dilihat di Google Firebase, status water level berada dalam kondisi belum habis.